Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Winda Kelarasati, nomor absen 33 dari kelas 12 TH3. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan agama Hindu di Asia. Kebudayaan prasejarah dan sejarah agama Hindu. A. Kebudayaan prasejarah dan sejarah agama Hindu. Zaman prasejarah adalah zaman di mana belum dikenalnya tulisan. Berakhirnya zaman prasejarah atau dimulainya zaman sejarah untuk setiap bangsa di dunia ini tidak sama tergantung dari peradaban bangsa tersebut. Salah satu contoh yaitu bangsa Mesir. Sekitar tahun 4000 SM, masyarakatnya sudah mengenal tulisan, sehingga pada saat itu bangsa Mesir sudah memasuki zaman sejarah. Zaman prasejarah di Indonesia diperkirakan berakhir pada masa berdirinya Kerajaan Kutai. Pembagian kebudayaan zaman prasejarah sebagai berikut. 1. Zaman batu tua. Disebut demikian sebab alat-alat batu buatan manusia masih dikerjakan secara kasar. Yang kedua, zaman batu tengah atau Mesolitikum. Pada zaman batu tengah, alat-alat batu zaman ini sebagian sudah dihaluskan, terutama bagian yang dipergunakan. Dan yang ketiga, zaman batu baru. Alat-alat batu buatan manusia zaman batu baru atau disebut Neolitikum sudah diasah atau dipolis sehingga halus dan indah. Dan yang keempat, zaman logam. Pada zaman logam, orang sudah dapat membuat alat-alat dari logam di samping alat-alat dari batu. Kelima, zaman batu besar atau disebut juga Megalitikum. Hasil kebudayaannya antara lain tugu batu, meja batu, dan lain-lain. Pertama, sejarah agama Hindu. Di sini saya akan menjelaskan sejarah agama Hindu. Agama Hindu sebenarnya lahir, tumbuh, dan berkembang dari tradisi atau alam pikiran ajaran kitab Weda. Penganutnya ajaran Weda ini adalah suku bangsa Arya. Sekitar tahun 1500 SM, suku bangsa Arya memasuki wilayah India. Sejarah agama Hindu pertama-tama dimulai kali suku Arya mendiami lembah Indus dan mendesak suku bangsa Dravida. Saya akan menjelaskan apa itu teori-teori masuknya agama Hindu ke Indonesia. Mengenai masuknya agama Hindu di Indonesia, ada beberapa teori yang menjelaskan hal tersebut. Teori-teori yang dimaksud antara lain: A. Teori Brahmana. Teori Brahmana dikemukakan oleh Van Leur. Van Leur berpendapat bahwa agama Hindu dibawa oleh para Brahmana atau para pendeta ke Indonesia. Ia berpendapat seperti itu karena para Brahmana lah yang mengetahui kitab Weda. B. Teori Kesatria. Teori Kesatria ini dikemukakan oleh FDK dan C.C. Mereka mengatakan bahwa agama Hindu dibawa oleh para prajurit India yang ingin menaklukkan Indonesia lalu menyebarkan agama Hindu. Yang C. Teori Waisa. Teori Waisa dikemukakan oleh Pram. Menurut Pram, agama Hindu masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang atau golongan Waisa. Buktinya banyak pedagang dari Indonesia yang berdagang di Indonesia, lalu mereka menyebarkan agama Hindu di Indonesia. Yang ke D. Teori Sudra. Teori Sudra menyatakan bahwa agama Hindu dibawa oleh para Buddha atau golongan Sudra. Mereka menyebarkan agama Hindu karena ingin merubah nasib mereka. Dan yang terakhir, teori arus balik. Teori arus balik ini menyatakan bahwa bangsa di Nusantara belajar agama Hindu di India lalu menyebarkan kembali ke Indonesia. Saya akan melanjutkan bukti-bukti monumental peninggalan prasejarah dan sejarah perkembangan agama Hindu di Indonesia. Ada yang tahu bukti-buktinya? Nah, ada. Baik, saya akan menjelaskan berikut ini beberapa jenis alat dari masa pra-aksara yang pernah ditemukan di Indonesia. Yang pertama, kapak genggam. Kedua, alat serpih. Yang ketiga, kapak persegi. Keempat,
kelima Menhir, dan keenam Dolmen. Ada yang tahu peninggalan sejarah Hindu di Indonesia? Oh, tidak ada. Saya akan menjelaskan. Yang pertama, Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai adalah kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Kerajaan ini berdiri pada tahun 400 Masehi. Kita lanjut dengan Kerajaan Tarumanegara. Tarumanegara adalah kerajaan Hindu tertua di Jawa. Peninggalan sejarah berupa 7 prasasti yang ditulis dalam bahasa Sanskerta menggunakan huruf Pallava. Yang ketiga, Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram terletak di daerah Yogyakarta. Keempat, Kerajaan Kediri terletak di tepi Sungai Brantas, Jawa Timur. Peninggalan sejarah Kerajaan Kediri antara lain Prasasti Pandelak, Prasasti Menumbangan, Hantang, dan lain-lain. Yang kelima, Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari terletak di Tumapel, Malang, Jawa Timur. Yang keenam, Kerajaan Majapahit terletak di selatan Sungai Brantas yang berpusat di Mojokerto. Dan yang ketujuh, Kerajaan Bali. Kerajaan Bali ini mempunyai beberapa hubungan dengan Pulau Jawa karena letak mereka yang berdekatan. Peninggalan antara lain Prasasti Dewa Glanjong Sanur, Berita dari Cina, Komplek Candi Gunung Kawi di Tampak